Perubahan tinggi dan berat. Manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi, berat badan, serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke, terima kasih Mbak Dea. Terima kasih. Diulangi bacanya Mbak Alia ya. Tadi Mbak Alia juga membaca. Ayo Mbak Alia, yuk. Yang mana? Diulang, menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Cukup Mbak Alia. Terima kasih Mbak Alia, Mbak Dea. Karena sudah membaca. Oke, menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia itu berbeda-beda. Nah, ada yang cepat besar, cepat tinggi, ada yang lambat. Nah, kekuatan manusia juga berbeda-beda. Jadi Pak Guru contohkan, Mas Chandra lebih kuat daripada Mas Hafiz misalnya, karena badan Mas Chandra gede. Beda-beda tiap orang itu. Nah, kita lanjutkan bacanya. Siapa lagi yang mau baca? Denny. Denny, oke Mas Denny. Ayo Mas Denny. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Oke, cukup Mas Denny. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan kalian itu mau cepat besar atau tidak, mau cepat tinggi atau tidak, mau kuat atau tidak, itu dipengaruhi oleh banyak hal, banyak faktor. Nah, apa saja yang bisa mempengaruhi? Makanan. Kalau anak-anak yang sulit makan, makannya milih-milih, harus yang sesuai seleranya, itu biasanya tumbuhnya juga terhambat, tidak cepat besar, tidak cepat tinggi. Nah, berbeda dengan anak-anak yang makannya gampang. Kalau makan habis banyak, itu pasti cepat besar, cepat tinggi. Kemudian kebiasaan olahraga. Nah, anak-anak yang suka olahraga, yang sering berolahraga, pasti badannya lebih kuat, lebih tinggi, lebih besar, lebih kuat. Nah, selain itu juga faktor keturunan. Artinya begini, kalau orang tuanya itu tubuhnya besar, rata-rata anaknya juga tubuhnya besar. Kalau orang tuanya tubuhnya, maaf, nggak terlalu besar, anak-anaknya biasanya juga tubuhnya nggak terlalu besar. Seperti itu. Nah, supaya pertumbuhan dan perkembangan kita itu optimal, optimal artinya bisa pol. Nah, maka kebiasaan makan kita juga harus bagus. Artinya apa? Makannya harus habis banyak. Makannya harus habis banyak. Tidak usah milih-milih makanan. Ya, saya nggak suka bayam. Saya nggak mau kalau makan bayam, nggak boleh. Saya nggak suka kangkung, ya nggak mau kangkung. Saya nggak suka sayur, ya nggak boleh. Semua jenis makanan, terutama sayur, buah, itu harus selalu kita konsumsi setiap hari. Karena apa? Itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Karbohidrat itu bisa nasi, bisa jagung, bisa singkong. Terus sayur-sayuran banyak sekali macamnya, terus buah-buahan banyak sekali macamnya. Kalau orang kita ya, kalau di kita di kampung seperti ini yang paling mudah itu pisang, mangga. Nah itu harus kita tiap hari kita harus makan kalau bisa. Nah terus
Protein tidak harus yang mahal, bisa tempe, bisa tahu. Ada yang nggak suka tempe? Ada nggak? Ada. Siapa yang nggak suka tempe? Ada. Ada. Tempe itu sumber protein ya, kita harus suka. Kita harus suka. Ya. Itu protein nabati. Nah, selain tempe, tahu, yang protein nabati, ada juga protein hewani. Protein yang berasal dari hewan, sumber protein yang berasal dari hewan. Misalnya apa? Telur, daging, itu berasal dari hewan. Nah, karena daging itu harganya mahal, tidak perlu tiap hari. Tapi kalau bisa, nggak apa-apa, bagus. Oke. Lanjut, siapa lagi anak pintar yang mau baca? Ya. Siapa? Chandra. Chandra, oke Mas Chandra, ayo. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh Bawahnya Mas pasangan. Chandra, yang bawahnya yang Tuhan menciptakan yuk. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Oke, terima kasih Mas Chandra. Nah, Tuhan itu menciptakan makhluk hidup berbeda-beda. Kamu saja, kalian saja, sama saudara kalian, kakak atau adik kalian, pasti beda. Ada yang sama persis tidak? Tidak ada toh? Pasti berbeda toh? Pasti berbeda. Fisiknya atau badannya berbeda, wajahnya berbeda, perilakunya berbeda. Itu baru sesama manusia. Belum lagi manusia dengan makhluk yang lain. Misalnya manusia dengan kambing. Kamu ada yang sama dengan kambing tidak? Tidak. Tidak ada. Tidak ada Mas yang sama dengan kambing. Kalau kalian bisa bicara, kambing bisa bicara tidak? Tidak. Tidak. Kamu makan nasi, kambing makan nasi tidak? Tidak. Tidak. Kamu kalau tidur di kasur, kambing tidur di kasur tidak? Tidak. Kambing tidurnya di tempat yang kotor, kotorannya diinjak-injak kemudian dipakai untuk tidur. Kamu seperti itu tidak? Tidak. Tidak. Kambing makan daun. Nah, kalau kucing sama kambing makanannya? Tidak. Setiap makhluk itu berbeda. Nah, kita harus menghargai perbedaan itu. Misalnya Mas Arfan nggak begitu suka makan bayam, tapi sukanya sawi. Nah, Mbak Alia berbeda. Mbak Alia suka makan bayam, tapi nggak begitu suka sawi. Nah, kita harus menghargai itu. Nggak apa-apa. Ya. Berbeda itu tidak masalah, tidak apa-apa. Tidak harus sama. Nah, karena kita semua berbeda-beda, maka dalam keadaan-keadaan tertentu, kita harus saling membantu. Misalnya seperti ini. Nah, ada anak yang tubuhnya nggak begitu tinggi. Dia ingin meraih sesuatu, benda, misalnya itu bola di gambar itu. Tempatnya di atas lemari, lemarinya tinggi. Anak itu nggak bisa menjangkau. Nah, kalian yang tubuhnya tinggi, apa yang dilakukan? Yang harus kamu lakukan? Apa? Kamu melihat teman kamu yang tubuhnya nggak begitu tinggi, mau mengambil bola dari atas lemari. Tidak sanggup dia karena tubuhnya terlalu tinggi. Nah,
Kebetulan kamu tubuhnya tinggi. Apa yang kamu lakukan? Membantunya. Makasih Mas Arfan. Mas Arfan pinter. Kita harus membantunya mengambilkan benda itu. Ya. Nah, Pak Guru ulang ya. Kalau kamu melihat teman kamu yang tubuhnya tidak setinggi kamu, mau mengambil bola dari atas lemari yang tinggi, teman kamu tidak bisa meraih, maka kamu yang tubuhnya lebih tinggi harus membantunya. Membantu mengambilkan benda itu. Nah, membantu teman yang berbeda itu adalah salah satu sikap menghargai perbedaan. Sampai di sini jelas? Jelas. Oke. Berikutnya. Nah, ini ada teman kamu yang kesulitan membawa barang bawaan karena terlalu banyak, sedangkan tubuhnya tidak terlalu kuat. Nah, kebetulan tubuh kamu kuat. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Membantu bawa barang. Ya, bagus. Kita harus membantu membawakan barang bawaannya. Karena kita lebih kuat, karena kamu lebih kuat dari anak itu. Nah, itu menghargai perbedaan. Karena tiap orang itu berbeda dari sisi kekuatan tubuhnya, maka jika ada teman kalian yang kesulitan bawa barang bawaan, kalian harus siap membantu. Bukannya teman kalian, misalnya nenek kalian yang sudah tidak kuat tubuhnya, ingin membawa sesuatu yang agak berat, nah, kasihan nenek, kalian harus membantu. Itu. Berikutnya, nah, kamu melihat teman kamu yang tidak begitu pintar menari, dia kesulitan latihan menari. Nah, apa yang kamu lakukan? Harus mengajari. Oke, terima kasih. Kita harus mengajari teman kita yang kesulitan berlatih menari. Nanti di tugas ada itu, jawabannya jangan hanya membantu gitu ya. Jangan hanya membantu gitu, toh jangan. Membantu apa? Membantu teman yang kesulitan melakukan latihan menari seperti itu. Membantu teman membawa barang bawaannya gitu. Membantu teman mengambil benda di tempat yang tinggi. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, sikap saling menghormati antar sesama. Nah, Pak Guru jelaskan ya, perhatikan ya. Nah, karena kita itu diciptakan berbeda-beda, seperti tadi yang Pak Guru sampaikan, maka kita harus saling menghormati. Tidak boleh saling mengejek. Tubuh kamu pendek, nggak tinggi, nggak boleh. Kamu tuh gendut, jelek, nggak boleh. Nggak boleh, harus kita hormati. Biarpun tubuhnya pendek, biarpun tubuhnya gendut, biarpun tubuhnya kurus, harus kita hormati. Nah, sikap saling menghormati itu merupakan pengamalan sila yang keberapa? Sila kedua. Sila kedua. Bunyi sila kedua bagaimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Diulang, Pak Guru ulangi ya. Sikap saling menghormati antar sesama itu merupakan pengamalan Pancasila sila yang berapa tadi? Kedua. Bunyi sila yang
Pancasila bagaimana? Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, simbol sila kedua apa? Apa simbol sila yang kedua? Simbolnya apa itu? Gambar apa? Ranting emas. Rantai emas. Gambarnya rantai emas. Nah, kemudian maknanya apa? Maknanya rantai emas itu. Maknanya ini. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ini maksudnya, maknanya rantai emas itu saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia dengan baik. Pak Guru ulang ya. Makna rantai emas pada lambang sila kedua Pancasila itu adalah bahwa bangsa Indonesia itu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Nah, kita itu saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Kita harus memperlakukan teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, siapapun yang kita temui, itu harus memperlakukan dengan baik. Tidak boleh mengganggu, tidak boleh mengejek. Ya. Harus kita perlakukan dengan baik. Oke. Materinya habis. Materinya habis. Sampai ini, apakah ada yang masih mau ditanyakan? Misalnya bertanya tentang tugas, bertanya tentang materi, Pak Guru. Laporan hasil wawancara saya belum jelas, Pak Guru, misalnya. Ya, tidak. Tidak. Tidak ada. Yakin tidak? Kalau tidak ada, Pak Guru akhiri pertemuan virtual pagi ini, membahas pembelajaran. Nanti kalian lanjutkan menyelesaikan tugas yang Pak Guru kirim nanti linknya. Nah, hari ini kita sudah belajar apa saja tadi? Yang pertama, kita belajar melakukan wawancara. Nah, kemudian belajar menyusun laporan wawancara. Nah, kita sudah belajar mengenai sikap menghargai perbedaan. Kita sudah belajar mengenai makna sila Pancasila, sila yang kedua tadi. Nah, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, Pak Guru akhiri pembelajaran pagi ini. Silakan kalian lanjutkan dengan menyelesaikan tugas. Yang masih belum jelas, yang masih perlu mengulang mendengarkan penjelasan Pak Guru, nanti silakan putar video rekamannya pembelajaran ini di YouTube. Silakan kalian memutar ulang video pembelajaran ini di YouTube. Mbak Septi jam segini baru masuk. Ini sudah diakhiri Mbak Septi. Mbak Septi nanti memutar video rekamannya ya Mbak Septi ya. Nanti linknya Pak Guru kirim ke grup. Ya. Mbak Septi kemana saja tadi? Mbak Septi. Oke ya, Pak Guru akhiri ya. Nanti tugasnya langsung Pak Guru kirim ke grup, kalian selesaikan. Kalau sudah selesai, nanti kalian berdoa penutup sendiri-sendiri. Ya.
Oke, Pak Guru akhiri. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat melanjutkan belajar. Selamat pagi semuanya.